Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Igusti Bagus Wirya Agung, FPF MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan teman-teman yang kami cintai dimanapun berada. Senang sekali saya Gahriananta hadir di sini menemani teman-teman sekalian sebagai moderator yang akan memandu sesi presentasi dan diskusi dari kelompok 1 dengan materi identitas nasional pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami beserta 3 digit terakhir dari NIM terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ibu Gauri Antasuma dengan 3 digit NIM terakhir 020. Selanjutnya adalah Titin Utari dengan 3 digit NIM terakhir 034. Selanjutnya adalah Arundati dengan 3 digit terakhir 038. Lalu ada Yolanda dengan 3 digit terakhir 039. Lalu ada Milka dengan 3 digit terakhir 040. Selanjutnya ada Christine dengan 3 digit terakhir 044. Dan yang terakhir Tirta dengan 3 digit terakhir 013. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Saudari Titin, dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon memperkenalkan diri kembali, nama saya Titin Untari dengan digit NIM terakhir 034. Izin memaparkan materi yang pertama tentang pengertian identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi dan dapat pula kelompok. Sedangkan nasional berasal dari kata nasional yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri. Kemudian, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini terjadi, hal yang relevan untuk memiliki identitas sendiri-sendiri atau karakter, cirinya masing-masing dari bangsa tersebut. Demikian pula, hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Titin. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu tentang pembentukan identitas nasional. Di sini fase yang menunjukkan perkembangan nasionalisme di Indonesia, yaitu yang pertama adalah fase proto-nasionalisme atau awal pertumbuhan dan kristalisasi nasionalisme. Di sini, kehadiran proto-nasionalisme membawa konsekuensi terjadinya transisi yang sangat cepat terhadap gagasan dan kristalisasi gagasan yang menggeser cara berpikir pemimpin tradisional ke arah pemimpin baru yang lebih revolusioner seperti yang digarap para pendiri negara. Akibatnya terjadi pergeseran dari tatanan masyarakat dan tata kepemimpinan nasional, maksud kami tradisional, menuju ke arah modern. Lalu selanjutnya adalah fase lahirnya pemimpin nasionalis. Di sini, pada fase ini, disebut sebagai nasionalisme politik utama dalam jalanannya dengan pembentukan negara bangsa, penetapan elemen dasar Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Klimaks dari nasionalisme ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin negara yang mempunyai kemampuan intelektual, retorika, semangat anti penjajahan, dan misi-misi kuat untuk mendirikan bangsa yang kokoh dan maksud kami di kemudian hari. Lalu yang ketiga adalah fase nasionalisme memasuki pengaruh nasional, regional, dan global. Pada fase ini, yaitu seperti di masa berakhirnya era pemerintahan
Soekarno digantikan oleh era pemerintahan Soeharto yang menitik beratkan pada program stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan atau trilogi pembangunan. Modernisasi dan industrialisasi dilaksanakan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau yang sering kita dengar sebagai Repolita, yang pada puncaknya akan dicapai pada masa setelah 25 tahun yang tinggal landas, yaitu diperkirakan pada tahun 96. Pada masa ini, Soeharto melaksanakan nasionalisme ekonomi dengan berlandas pada investasi modal asing dan berhasil membangun kehidupan ekonomi rakyat yang lebih mapan. Selanjutnya di sini adalah ada 4 tantangan yang mesti dihadapi dan diatasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan. Yang pertama adalah mempertahankan tetap tegaknya NKRI, lalu yang kedua mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, yang ketiga adalah mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara, dan yang terakhir adalah menjaga dan mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai negara kita. Nah, di sini selanjutnya adalah pendidikan karakter sebagai aktualisasi pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan karakter bersumber dari olah hati. Di sini yang mencerminkan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur, jujur, amanah, adil, sabar, disiplin dan taat aturan, berjiwa patriotik, bertanggung jawab, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Selanjutnya yang kedua adalah pendidikan karakter bersumber dari olah pikir. Di sini yang mencerminkan kecerdasan, kritis, kreatif, analitis, produktif, menguasai efek, dan reflektif. Yang ketiga itu adalah pendidikan karakter bersumber pada kinestetika. Di sini yaitu sehat jasmani dan rohani, sportif, tangguh, handal, berdaya tahan, kooperatif, ulet, dan juga gigih. Dan yang terakhir adalah pendidikan karakter bersumber pada rasa, harta, dan cipta. Di sini yang mengedepankan aspek kemanusiaan, saling mengasihi, saling menghargai, memiliki semangat manusia kebersamaan, ramah, peduli, berhormat, kerja keras, dan beretos kerja yang tinggi. Untuk itu, selanjutnya adalah maaf kami, baiklah itu tadi pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tirta. Kepada Saudari Tirta, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nika Tirta Harum Arini Premahayasi dengan NIM akhir 053. Di sini saya dapat menjelaskan tentang faktor pembentukan identitas nasional. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa, di antaranya yang pertama ada faktor objektif, faktor subjektif, primer, faktor pendorong, dan faktor penarik dan juga faktor reaktif. Di sini saya akan menjelaskan faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis atau kondisi geografis dari suatu wilayah di suatu bangsa tersebut. Lalu untuk faktor subjektifnya meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri memiliki agama dan juga etnis yang sangat beragam, sehingga muncullah sebuah istilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu yang keempat itu ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan yang ada. Bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa pemersatu dan juga bahasa nasional dari bangsa Indonesia tersebut. Lalu yang kelima itu ada faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi, faktor reaktif.
Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu dijajah oleh negara lain selama beratus-ratus tahun. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap memperjuangkan bangsanya sendiri. Merdeka artinya bukan akhir dari semuanya, melainkan awal dari suatu peradaban yang baru. Terima kasih, demikian presentasi saya tentang faktor pembentukan identitas nasional. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tirta. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Christine. Kepada Saudari Christine, dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gafir Krisanugra dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai jenis-jenis identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasional dikelompokkan menjadi 3 bagian, diantaranya identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Dalam identitas nasional, Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Identitas fundamental sudah dapat diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumental lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Yang ketiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Christine. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Milka. Kepada Saudari Milka, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Milka Sarilava dengan NIM akhir 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik identitas nasional. Namun sebelumnya mari kita ketahui apa itu karakteristik identitas nasional. Di sini karakteristik identitas nasional adalah suatu sifat yang terbentuk karena tabiat atau kebangsaan dari pola kehidupan yang dijalani oleh rangkap individu dari satu bangsa. Baik, mari kita ketahui apa aja karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional adalah sebagai berikut, yaitu bagian A atau bagian pertama dibangun atas pengalaman bangsa. Pengalaman yang dibawa dari yang pertama dapat dilihat sebagai kontribusi khusus dari tawar-menawar pemuda imigran mengenai identitas nasional yang baru. Selanjutnya, adanya komitmen. Identitas nasional ini adalah pernyataan bahwa orang-orang tidak ada atau hanya sebagai akibat dari pemaksaan eksternal dan ingin hidup hanya dengan perhitungan politik mereka tentang keuntungan teoritis dan praktis mereka di bawah pengawasan nasional tertentu, tetapi karena mereka milik yang selalu istimewa, berkembang biak manusia dengan siapa mereka berbagi karakteristik tertentu. Selanjutnya, sebagai pengatur sebuah masyarakat. Identitas nasional adalah formula rasis modern yang untuk ketidakteraturan nasionalisme, sebuah dogma yang memang tidak memiliki bukti, tetapi beberapa pameran.
Mereka seharusnya mengilustrasikan karakteristik asli yang umum yang membuat sejumlah orang-orang bahkan ketika mereka bukan orang-orang dari satu atau dengan yang sama negara. Selanjutnya, memiliki bahasa umum. Prosedur reinterpretasi sederhana yang sama, yang menurutnya indikasi ini dipilih atas kesamaan-kesamaan yang dikembangkan karena kepentingan negara yang diberlakukan. Selanjutnya, menyamakan pandangan dan tujuan bangsa atau tujuan bersama. Tidak ada kepentingan umum yang akan muncul karena bahasa umum di antara mereka yang berbicara. Semua konflik dan perbedaan menjadi tidak relevan oleh kesamaan bahasa yang sama adalah penipuan kasar. Selanjutnya, memiliki kebudayaan umum. Jika karya seni dianggap sebagai properti budaya nasional, ini tidak terletak pada karya seni itu sendiri. Nada musik dan sajak membawa pada akhirnya tidak ada warna nasional dan bukan karena umumnya menyenangkan penilaian rasa adalah seperti yang diketahui subjektif dan tidak bergantung pada suatu karya seni. Selanjutnya, memiliki kebudayaan umum. Jika karya seni dianggap sebagai properti budaya nasional, ini tidak dapat terletak pada karya seni itu sendiri, nada musik dan sajak membawa. Pada akhirnya, tidak ada warna nasional dan bukan karena mereka umumnya menyenangkan penilaian rasa adalah seperti yang diketahui subjektif dan tidak bergantung pada suatu karya seni. Selanjutnya, adanya sejarah umum. Pencapaian politik negara saat ini dan pada pendahuluannya yang sah dan pengenaan mereka sebagai suatu peraturan adalah sejarah pembantaian yang lebih kecil dan lebih besar, yang memiliki kehidupan dan kesehatan yang tenang dalam prosedur politik mata pelajaran saat ini. Selanjutnya yaitu keputusan politik negara. Keputusan politik itu peraturan dan kondisi yang berkaitan dengan urusan dalam negeri atau klaim kebijakan luar negeri pada sumber daya negara atau bangsa lain, yaitu adalah kepedulian masyarakat untuk memahami usaha politik dari kekuasaannya sebagai masalah nasional dan untuk mengidentifikasi dengan mereka. Baiklah, terima kasih kepada saudari Kak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Arun. Kepada saudari Arun dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, saya anak dan istri Arun Suara dengan NIM akhir 038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi identitas nasional. Nah, fungsi identitas nasional ini adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Terbentuknya identitas nasional ini akan menjadi Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. Salah satu fungsinya seperti sebagai landasan negara, yang artinya identitas nasional ini digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Next. Materi selanjutnya adalah unsur identitas nasional. Unsur identitas nasional ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 35 sampai 36 tentang bendera dan lambang negara. Yang pertama adalah bendera Indonesia. Jadi pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bendera negara adalah Indonesia. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, yang artinya merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Bendera merah putih ini menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia serta disebut bendera pusaka sang merah putih. Yang kedua ada bahasa Indonesia. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Ketentuan mengenai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 25 sampai pada pasal 45.
Pada Kongres Pemuda kedua, tanggal 28 Oktober 1928, akhirnya bahasa Indonesia ini sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara Indonesia. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketentuan tentang lambang negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 46 sampai pasal 57. Lambang Garuda Pancasila ini dirancang oleh Panitia Lancana Negara yang diketuai oleh Sultan Hamid II, yang akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Harun. Untuk sisa materi akan dilanjutkan oleh Saudari Maria. Pada Saudari Maria, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Maria Wanda Petaruk dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai unsur identitas nasional yang keempat, di mana unsur identitas nasional yang keempat ini adalah lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya ini diatur pada Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 58 hingga pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan ini diciptakan oleh W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman dan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua di tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian unsur kelima dari identitas nasional ialah semboyan bangsa Indonesia. Sesuai yang sudah dijelaskan sekilas tadi, pada lambang negara Indonesia bahwa semboyan Indonesia ialah Bhinneka Tunggal Ika, di mana arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tujuan dari adanya semboyan ini dimaksudkan agar Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, budaya yang berbeda-beda diharapkan mampu tetap menjadi bersatu menjadi bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam yaitu dasar filsafat negara. Nah, dasar filsafat negara itu ialah Pancasila, di mana Pancasila ini memiliki 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila selain sebagai dasar filsafat negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila lainnya. Kemudian yang ketujuh dari unsur identitas nasional ini adalah Konstitusi Negara Indonesia. Sebutan lain dari konstitusi negara itu ialah hukum dasar negara, di mana yang dimaksud sebagai hukum dasar negara di sini ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-8 yaitu bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Dengan bentuk pemerintahannya yaitu republik dan sistem politik yang dimiliki oleh negara Indonesia ialah sistem demokrasi. Kemudian yang ke-9 adalah konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, konsepsi wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang yang dimiliki bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam, baik itu berupa suku, agama, ras, ataupun budaya, dan memiliki nilai strategis dan mengutamakan pada persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa,
bernegara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dan yang terakhir yaitu unsur yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Jadi, setiap daerah di Indonesia memiliki sebuah kebudayaan yang beragam. Namun, pada unsur yang ke-10 ini dimaksudkan bahwa kebudayaan daerah itu sendiri diangkat menjadi kebudayaan nasional dan diakui sebagai kebudayaan dari negara Indonesia juga. Yang sebagai contohnya yaitu adalah kebudayaan batik yang awalnya berasal dari daerah Jawa dan diakui bahwa batik ini merupakan salah satu dari kebudayaan nasional. Baik, sekian penjelasan saya mengenai unsur identitas nasional. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Maria. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai identitas nasional. Bagaimana teman-teman semuanya? Kami harap kalian mengerti pembahasan yang dibawakan oleh kelompok kami ya. Namun, jika ada teman-teman yang merasa kurang paham, maka kami akan membuka sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk memunculkan tangan. Syukurlah, rangkaian sesi presentasi dan diskusi pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Siti Bagus Surya Agung, SPS, MBA, dan teman-teman sekalian karena sudah menyimaknya dengan baik dan dengan penuh antusias. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan di hati. Akhirnya, saya beserta kelompok 1 mengucap maaf maksud kami, saya beserta anggota kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman sekalian. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, selamat siang, dan selamat beraktivitas kembali.